Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Nah, Muhammad Mustafa di Umbul Polisi Channel. Oke guys, ini kita akan mereaction kembali sebuah berita kabar baik terkait dengan barak militer dan kemarin yang anak-anak sudah dipulangkan. Dan ini curhatan dari seorang ibu ya, terkait dengan anaknya dipulangkan ke dari barak militer. Bagaimana, seperti apa beritanya? Yuk kita saksikan videonya. Alhamdulillah perubahan keluarga. Sebelum itu silakan diaktifkan dulu loncengnya guys ya, dan komen yang baik-baik. Oke guys, supaya semakin semangat bikin videonya. Lanjut. Ibu, perubahannya sekarang anaknya bisa bangun sendiri tanpa harus dibangunin. Kalau tiap subuh itu langsung mandi, langsung sholat subuh, pergi ke masjid, langsung siap-siap untuk berangkat sekolah. Anak dari Cantika, warga Kelurahan Cipaisan, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengalami perubahan mencolok setelah mengikuti pendidikan karakter selama 2 pekan di Barak Militer Resimen Armed 1 Stirayuda. Cantika menyampaikan bahwa transformasi yang dialami anaknya sangat luar biasa, terutama dalam hal kedisiplinan, kemandirian, serta pengendalian diri terhadap penggunaan gawai. Cantika menjelaskan bahwa saat ini anaknya sudah bisa bangun sendiri pada pukul 3.30 hingga pukul 4 WIB, langsung mandi, melaksanakan salat subuh, dan pergi ke masjid. Sebelumnya, anaknya sangat bergantung pada ponsel, namun setelah mengikuti pendidikan karakter, penggunaan ponsel menjadi sangat terbatas dan hanya digunakan seperlunya. Lebih lanjut, Cantika menyampaikan bahwa anaknya yang kini duduk di kelas 7 SMP dipercaya sebagai garda disiplin siswa, GDS, di SMP Negeri 4 Purwakarta. Anak tersebut harus sudah tiba di sekolah pukul 05.30 WIB untuk memastikan gerbang sekolah tertutup tepat waktu pada pukul 6 WIB dan mencatat siswa yang datang terlambat. Pola hidup anak Cantika juga berubah total. Setelah pulang sekolah, anaknya rutin beribadah di masjid, makan, dan tidur siang. Selepas waktu asyar, ia kembali beribadah dan bermain sebentar dengan saudaranya. Tidur malamnya pun menjadi lebih teratur dengan waktu istirahat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Cantika menambahkan bahwa anaknya kini memiliki cita-cita baru, yaitu ingin menjadi pemain bola atau tentara. Sebelumnya, ketika ditanya tentang cita-citanya, anak tersebut hanya menjawab tidak tahu. Namun setelah mengikuti pendidikan karakter di Barak, semangatnya tumbuh dan ia bahkan ingin kembali mengikuti pelatihan karena merasa suasana dan pelatihannya menyenangkan serta para pelatihnya baik. Perubahan positif ini juga didukung oleh pendampingan ketat dari para pelatih dan psikolog selama di Barak. Aktivitas anak-anak tetap dimonitor setelah pelatihan melalui laporan rutin yang dikirimkan ke pihak sekolah dan dinas terkait. Cantika mengimbau kepada orang tua lain agar tidak khawatir jika anaknya mengikuti pendidikan karakter di Barak Militer. Ia menilai pelatihan di sana sangat baik, mendidik dengan disiplin namun tetap memperhatikan kesehatan dan kondisi rohani anak-anak. Saat ini, anak Cantika juga telah mendaftar ke sekolah sepak bola sebagai bagian dari pengembangan minat dan bakatnya. Ia bahkan merencanakan membuat karya bersama teman-teman sesama alumni Barak sebagai bentuk apresiasi kepada para pelatih. Bu, bisa diceritakan nggak perubahan atau kemajuan dari putra ibu setelah mengikuti pendidikan karakter? Alhamdulillah perubahannya sangat luar biasa Ibu. Perubahannya sekarang anaknya bisa bangun sendiri tanpa harus dibangunin. Kalau tiap subuh itu langsung mandi, langsung sholat subuh, pergi ke masjid, langsung siap-siap untuk berangkat sekolah. Soalnya kan sekarang dia di sekolah dikasih tugas sama kepala sekolahnya untuk GDS. Apa itu? Semacam kayak kalau ada anak yang telat itu dihituin sama dia kayak gitu. Kalau berangkat sekolah sekarang jam berapa? Jam 5:30 sudah dari sekolah. Sudah di sekolah. Iya. Tapi dari rumah sekitar jam berapa? Jam 5:30 kurang mesinnya. Soalnya kan dekat jalan kaki. Kalau tidurnya jam berapa, Bu? Jam 9 udah tidur. Sendiri? Iya, udah tidur sendiri. Handphone jarang megang sekarang. Iya. Kalau bangunnya Jam 4, jam 3:30 udah bangun. Karena kebiasaan dari sana, dari pulang dari Barat udah bangun dia sendiri tanpa harus dibangunin. kalau pulang sekolah kegiatannya sekarang apa aja, Bu? Sekarang pulang sekolah itu langsung siap-siap untuk pergi ke masjid. Dari masjid sholat, pulang lagi ke rumah, makan, tidur siang, terus
tidur siang itu sampai jam 3, jam setengah 3 baru bangun. Siap-siap lagi itu sholat. Kayak gitu. Pengen main cuma sama saudaranya aja sebentar. Kalau sebelum ikut pendidikan itu pegang HP tuh sekitar berapa jam, Bu? Full. 1 hari full itu, tidak pernah itu lepas dari HP. Itu tuh apa, Bu? Main medsos atau bikin konten Iya, atau? itu kadang dia suka main apa? FF, ML, kadang TikTok, media sosial juga dia pakai. Kalau sekarang udah terlepas atau gimana, Bu? Udah terlepas. Udah terlepas dari handphone, agak terlepas. Sekarang udah nggak jarang. Jadi udah berkurang dan terkontrol seperlunya aja gitu ya? Iya, kalau sekarang seperlunya aja. Kalau sholat atau kegiatan apa, itu selalu kita fotoin, kirim ke gurunya. Soalnya kan fotonya itu dikirim lagi ke sana, ke dinas sosial sama dinas pendidikan. Kemarin tuh berapa hari, Bu, di sana? 14 hari lebih, 4 hari. Pas pendidikan di sana, Ibu sempat nengok nggak sih karena khawatir? Aku sempat nengok, cuman gak bisa lihat anaknya. Gak bisa ditengok. Boleh mungkin. Jadi selama 14 hari itu kangen gak sih, Bu? Kangen banget itu. Selama 14 hari itu kangen banget. Apalagi ingat banget kalau dia lagi pengen makan, itu kan dia makan kalau aku masak ayam itu kesukaan dia. Kesukaan dia banget, makannya sama ayam terus. Kalau pas pulang dari sana dia minta dibikinin makanan apa nih, Bu? Dia nggak macam-macam, ayam aja, ayam goreng yang penting. Terus pulang tuh langsung meluk-meluk Ibu lagi. Iya, di sana sama ayahnya juga kan kita jemput. Samir sekarang mendukung pinjaman berulang. Pinjaman kedua lebih praktis, tanpa jaminan, tanpa. Di sana sama ayahnya juga kan kita jemput. Setelah pulang dari sana, Ibu sempat ngecek nggak ke kamarnya, ini anak sudah tidur beneran belum? Iya, aku udah cek itu dari jam 9 dia udah tidur. Jam setengah 9, oh udah nggak pegang HP, udah aku mau tidur udah dimatiin lampu. Berarti dari nengok ke kamarnya gitu? Iya. Kalau tadi dengar-dengar mau ikut sekolah bola ya, Bu ya? Iya, itu tadi udah daftar sama AFP. Gak tau aku juga di mana sekolah bolanya. Kalau suka cerita nggak ke Ibu kalau dia cita-citanya apa, Bu? Dia pengen jadi pemain bola, kalau enggak tentara TNI katanya. Mantap. Dia kemarin juga dia bikin status kangen pengen masuk lagi ke barat. Iya, dia beberapa kali nanya-nanya tuh sama gurunya. Masuk ke barat nanti dimarahin lagi sama ini apa namanya KPAI ya guys. Oke, itulah curhatan dari salah satu wali yang dimana anaknya setelah dimasukkan ke barak dan proses selama 14 hari lebih ya, 14 hari lebih. Nah, kemudian ini hasilnya mudah-mudahan lingkungan dia bermain, kemudian di dalam keluarganya mungkin menerapkan hal yang sama supaya tidak terjadi perubahan atau maksudnya tidak terjadi balik ke masa lalunya, mungkin seperti itu ya guys. Jadi kalau misalnya cuma sekedar apa namanya hanya dari barak, mungkin akan terjadi ini apa namanya bisikan-bisikan gaib. Maksudnya biar nggak berulah kembali. Mudah-mudahan istiqomah buat adik-adik yang barusan keluar dari barak militer, dan jadikanlah pembelajaran dan buatlah bangga orang tua kalian, orang tua kita, untuk menjadi seorang anak yang tidak merugikan orang tua, ya, supaya apa yang kita cita-citakan, yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari semua kalangan yang baik-baik saja gitu. Oke ya, terima kasih. Demikian reaksinya. Mungkin nanti kita akan pantau terus berita-berita selanjutnya seperti apa dan akan kita reaction. Dan mudah-mudahan apa yang disajikan ini adalah bukan rekayasa dan bukan settingan, karena ini adalah imbas dari anak dikirim ke barak. Jadi yang kemarin-kemarin yang tidak setuju silahkan, dan kalau emang tidak pro ya nggak apa-apa, silahkan diatur sendiri aja. Dan ya
kita akan tetap pantau juga seperti apa perkembangannya. Oke, terima kasih. Apabila kata-kata salah saya mohon maaf, dan apabila video ini lewat di beranda kalian jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen yang baik-baik saja. Oke, terima kasih guys. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.